Jujur sebelum hari itu Ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah, beneran. Selamat sore semuanya. Kita sangat berbahagia ya saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih karunia-Nya kita ada di sini dalam keadaan baik semuanya. Dan kami ingin berbagi cerita di sini, berbagi kebahagiaan tentunya karena film Sana yang sudah kita produksi 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2020. Dan itu akan tayang di tanggal 2 Januari tahun 2025. Dan hari ini adalah gala premier dari Sana. Jadi film ini sangat luar biasa tentunya dengan ide kreatif yang berbeda dari film-film yang lain. Kita ambil dari dunia hewan ya, dari dunia hewan yang kita namakan itu antropomorfisme ya, yang mana kita ubah menjadi karakternya menjadi manusia gitu. Jadi hewan kupu-kupu yang tadinya mempunyai sayap dan kita bentuknya itu seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa berjalan, bisa beraktivitas seperti kita semua gitu ya. Jadi dengan film ini tentunya kita melihat bahwa ada sisi sebagai tokoh utamanya, ada juga yang sebagai tokoh antagonisnya tentunya. Ada tokoh antagonisnya itu Atlas dimainkan oleh Kumbang di situ. Jadi ini peran tentang teritorial juga ya. Jadi permusuhan antara teritorial gitu. Jadi film Sana ini mengenai persahabatan yang kita akan angkat, juga mengenai tentang kasih seorang ibu kepada anaknya dan anaknya yang juga ditemukan. Mungkin nggak bisa di-spill ya. Jangan nanti terlalu spoiler Bu, nanti biar pada nonton ya Bu. Nggak boleh di-spill banyak-banyak ya, itu tentang seperti itu. Jadi luar biasa tentunya, dan kami membuatnya ini tentunya dengan kerja keras sama tim kami semuanya, dan dengan passion, dengan kolaborasi juga. Sebagian kita kolaborasi dengan Kanada, dengan animator di Kanada juga, dan juga lagu-lagunya ada yang diproduksi dari luar negeri juga. Jadi kenapa kami mau berkolaborasi dengan mereka? Karena kami mau aim-nya ke standar internasional. Luar biasa. Kita berikan. Kira-kira apa yang coba ditawarkan dari film Zana Whisper of Volcano Isle ini kepada penonton di Indonesia, khususnya keluarga? Nah, seperti itu Ibu, karena kan banyak sekali karya-karya yang juga sudah dihasilkan dari MNC Animation ini. Nah, kira-kira dari film Sana ini yang berbeda dan yang mau ditawarkan apa? Silakan Ibu. Ya, tentunya kita melihat bahwa anak-anak kita itu perlu film-film yang menginspirasi ya. Yes. Sedangkan sekarang itu banyak film horor yang sering tayang di movie besar ya. Oleh sebab itu kami sebagai MNC Picture tentunya kami juga merasa bahwa ada beban moral kami yang kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian, karena kami merasa bahwa anak-anak kita itu perlu film yang mendidik, perlu film yang berasal dari tim kita tentunya, tapi berstandarnya internasional gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa kita mampu ya, kreativitas kita mampu sampai ke situ gitu. Apalagi kita bisa ke luar negeri. Itu luar biasa. Nanti kita kasih tahu deh bahwa kita setelah tanggal 2 Januari 3 minggu berikutnya kita sudah terschedule akan tayang di Singapura, Malaysia, luar biasa, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Itu yang luar biasa sih. Jadi ini produksi yang tidak main-main ya Bu ya, benar-benar langsung diperkenalkan ke negara-negara tetangga juga ya Bu ya. Ini animasi kita ketiga ya di film di layar besar, di layar bioskop, dan saya kebetulan banyak tahu juga tentang proses Zana ini. Udah lama banget, udah hampir 3 tahun prosesnya, dan memang kita harus akui bahwa Ibu Liliana memang komit banget untuk pengembangan animasi di MNC Group. Jadi dari awal, bahkan dari IP pertama, produksi pertama kita dulu punya Entong
Kiko, Titus, Bima dan sebagainya masih komit ya Bu ya untuk terus membesarkan MNC Animations. Jadi akhirnya pada hari ini kita announce bahwa kita udah bisa lihat hasil dari Zana filmnya, dan ini sudah katanya tanggal 2 bulan Januari tahun depan menandai 2025. Terus kita lihat bahwa tidak terlalu banyak film untuk anak, dan kebetulan memang pemerintah kan sedang rencanakan untuk banyak memproduksi film anak. Nah, 2025 kita mulai, MNC Animations memulai dengan meluncurkan film untuk anak. Harapannya liburan, pastinya kita berharap ini menjadi bagian dari liburan anak-anak semua dan ibu-ibu gitu ya. Filmnya bagus, filmnya colorful, nggak bosenin. Tadi kalau mungkin sebagian wartawan, teman-teman di sini sudah lihat di depan ada nuansa hutan-hutan dan sebagainya, dan itu memang sudah sesuai dengan warna dari animasi ini. Dan saya pikir mungkin nggak terlalu panjang, tadi udah nonton ya teman-teman semua. Udah ya. nonton. Memang itu untuk ibu-ibu, anak, tapi bapaknya mau nggak mau nonton nemenin kan? Betul dong. Harus gitu ya. Oke. Kira-kira mohon disampaikan ke anak-anaknya, ke istrinya, bahwa ini film yang sangat bisa menemani liburan tahun 2025. Baik, terima kasih banyak Pak Titan ya. Kalau boleh jujur teman-teman dan ibu, pada saat kita proses voice over itu kita belum dapat gambar yang udah semanis dan sebagus ini. Masih rough banget, jadi ini kita emosinya gimana dan gimana cara sinking bibirnya gitu Pak. Yes. Tapi ya begitulah, karena kita dibantu sama tim gitu, jadi ya alhamdulillah lah. Oke. Insyaallah. Mungkin aku boleh tanya satu-satu nih ya, buat Kak Robi, buat Brooklyn sama Kak Alia juga. Hari dimana yang paling berkesan ketika kalian voice over? Nah, itu pas lagi ngapain? Ada kejadian apa? Mungkin boleh diceritain. Coba diinget-inget. Aku dulu. Boleh. Oke, jadi aku tuh ada satu scene di mana aku berantem sama diri aku sendiri. Nah, loh, agak sulit ya. Aktor mana sudah ngelakuin itu coba? Dan gitu, cuma boleh tepuk tangan buat Oleander dong. Boleh sama dong, kita kasih tepuk tangan ya. Sama Robi Purbajo gak usah tepuk tangan. Boleh, ya betul. Di hari itu sulit banget Nona, sumpah. Ya. Karena kan kita harus mengisi setiap gerakan, ada jatuh pun kita harus berusaha isi suara yang tepat. Aku kemarin kalau nggak salah ingat ada yang jatuh Atlas tapi gue suaranya Oleander. Nah loh, ketukar. Jadi kok nggak syncing gini ya, nggak sesuai. Nah jadi itu bagi aku sih, ketika aku isi suara adegan berantem di scene terakhir antara Oleander sama Atlas, itu sangat menantang. Sangat menantang, karena yang isi dua-duanya sama-sama Robi Purba. Benar, dan jujur sebelum hari itu ibu saya puasa makan gorengan 2 hari ya Pak. Wah, berat. Kalau sekali nggak makan Pak Titan gorengan biar aman Bu. Biar aman Adegan semuanya. berantem soalnya, terima kasih. Air putih, tidak dingin. Kita kasih tepuk tangan dong, luar biasa effortnya untuk memberikan tontonan yang luar biasa ke kita gitu ya. Coba Brooklyn atau Alia yang mau duluan, udah inget? Ini bisa dibilang kayak best day on set gitu kan ya, ketika lagi voice over. Silakan. I think all the days that we're dubbing were really fun. All of them, because I Nofi, she has like a lot of screaming, yelling, high pitch, like OMG. So I think those are really fun. So yeah, all the days, not really one day, all the days really fun, and yeah. Semuanya ya, setiap hari ya gitu ya, fun banget ya. Waktu kita dubbing bahasa Inggrisnya nggak sejago ini loh. Makin jago loh ini bahasa Inggris, les di mana? Kebetulan namanya aja udah luar negeri ya. Kebetulan. Maaf. Thank you for coming ya. Loh jadi thank you for coming. Kita kasih tepuk tangan dong buat Brooklyn. Jadi setiap hari menyenangkan dan vibe itu benar-benar dibawa dan terasa gitu ya, sampai ke hati penontonnya juga. Kalau Alia gimana? Tenang, yang ini inget kok. Oh ini kita. Ya, favorit aku itu masa-masa selama reading. Oh justru masih Iya, reading pas ya? reading, karena kita bisa benar-benar bereksperimen gitu, dan untungnya tim dan coach-coach kita itu juga pada sangat terbuka pikirannya dan menerima masukan-masukan kita. Jadi kayak kalian kalau kita punya ide, kalau misalkan kalimat ini dibikin lebih sedih gimana, kita bisa eksperimen dulu, terus habis itu kita coba ulang-ulang sampai dapat. Nah, pengalaman itu yang bikin aku merasa lebih
memperkaya skill aku juga gitu. Oke. Aku itu maksudnya berharga banget dan untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang terbuka pikirannya. Yes. Nah dibanding pas lagi dubbingnya, lagi ngerekam itu kan sendiri, jadi kan kayak harus fokus sendiri. Dan jadi makanya aku ngerasa lebih berkesan ketika reading karena rame-rame. I see. Terus kadang kita kayak serempet dikit ya ketawa gitu kan gitu. Terus kita saling beli makanan, pesan makanan, sharing-sharing snack juga. Bukan gorengan dong tapi. Oh tentu ada pisang Ada ya? madu juga ada. Jangan sedih, Bu Nani hadir juga. Oh, hadir ya. Tetap ya asupannya ya Pak Bu ya. Oke. Oke, jadi kebersamaannya itu juga yang jadi paling berkesan dalam proses pembuatan film Zana ini. Kita kasih tepuk tangan dong.